Maka bagaimana metodenya? Yang paling selamat adalah metodenya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Diskusi ini sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu dalam sehari-hari kan mesti ibadah ya, mesti sholat, mesti ya berzikir, kita membaca Quran dan sebagainya. Terus ketika kita menghadap Allah, apa modal kita menghadap Allah kalau kita nggak punya kaidah? Apakah kita mau punya kaidah, mengikuti kaidahnya Wahabi yang isbat, menetapkan tangan, atau kita mau menggunakan kaidahnya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, mahmata sawarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Intine pokoknya tetap ngaji, tetap diskusi walau sambil ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam Jumat Mubarakah ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Diskusi yang kemarin sempat kita jeda sebentar. Diskusi tentang ketauhidan, bagaimana mengetahui Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana bentuk Allah, apakah Allah itu berbentuk jisim atau bukan jisim. Nah, melanjutkan bahasan kita kemarin tentang kaidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsih, kami menetapkan apa yang Allah sendiri tetapkan, akan kita komparasikan dengan kaidah mahma tasawarta bibalik wallahu mukhalifun lidzalik. Jadi di malam ini kita akan lebih jauh membahasnya. Tapi sebelum memasuki bahasan itu, masih ada satu pertanyaan ini Gus, tentang bagaimana cara menanggapi atau menjawab tuduhan orang-orang Wahabi, tuduhan bahwa orang ahli sunnah wal jamaah itu juga mentasyabuhkan Allah dari sisi sifat. Contoh, orang ahli sunnah mempercayai Allah mempunyai sifat alim, sami, basir. Kemudian sedangkan manusia juga mempunyai sifat alim, sami dan basir. Niku pripun Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ini kita melanjutkan ngopi bareng sambil ngaji. Memang salah satu syubhat yang dilontarkan oleh kalangan Wahabiyah Salafiyah adalah sebuah batu loncatan sebenarnya supaya mereka mempunyai landasan untuk membangun hujah-hujah mereka, memperkuat kaidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi. Jadi supaya konstruksinya itu lebih detail, kita agak flashback kembali ya, dikit ya. Wahabiyah kemarin kita sudah diskusikan, salah satu kaidah mereka dalam berakidah adalah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi. Kami menetapkan pada Allah apa yang Allah tetapkan sendiri bagi dirinya. Karena Allah itu mengatakan yadullahi fawqa aydihim, maka kami sebagaimana nas di situ di mana Allah itu punya yad, maka kami, kata orang Wahabiyah, mengatakan Allah punya yad, punya tangan. Sebagaimana Allah mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di situ ada lafaz wajhullah, maka kami menetapkan bahwa Allah itu punya wajah. Ini kan aplikasi penerapan dari kaidah nusbitu
lillahi ma asbatahu li nafsi. Kemudian ketika mereka sulit membuat doabit, membuat kriteria yang kemarin kita bahas, bahkan sebenarnya mereka kan tidak punya kriteria gitu. Sebenarnya mereka tidak punya kriteria bagaimana kaidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi itu agar tidak ta'arud, agar tidak kontradiktif ya dengan ayat-ayat yang lain. Mereka tidak punya kaidah sejujurnya, sehingga karena tidak ada kriteria ya, mereka tidak ada kriteria, tidak ada batasan, maka kan akan terjadi kontradiksi, ta'arud antara kaidah tersebut dengan kaidah tanzih, yaitu misalkan zahirnya ayat yadullahi fawqa aydihim ini akan kontradiktif dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Nah, ketika zahirnya ayat itu kontradiktif dengan zahirnya ayat yang lain, berarti kan satu hujah nanti akan berbenturan dengan hujah yang lain. Ini dampaknya apa? Kalau kemudian ada ayat Al-Quran yang kontradiktif, maka ini akan menyebabkan kesucian Al-Quran sebagai wahyu itu menjadi tercela. Karena seharusnya kalau Al-Quran itu dari segi i'jaz, dari segi kemukjizatan Al-Quran, seharusnya tidak ada kontradiktif. Nah, ketika ada ayat laisa kamitslihi syai' yang zahirnya itu menafikan seluruh ya bentuk apapun dari menyerupai Allah, ya kita kan nggak perlu memahami tafsirnya, nggak perlu memahami secara mendalam, karena laisa kamitslihi syai' ini kan ayat yang muhkam tuh, yang petunjuknya itu jelas qat'iyah, yang maknanya itu tidak mengandung lebih dari satu makna, ya hanya satu makna itu, yaitu makna nafi, menafikan segala jenis serupanya Allah. Nah, ini nanti takut ta'arud, ini kontradiktif dengan yadullah. Nah, ini kemudian salah satu ngelesnya orang Wahabiyah Salafiyah adalah begini, mereka melontarkan syubhat tadi, loh kalian nih orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah itu alim, sementara kalian juga menyifati ada makhluk yang disebut dengan alim, ada makhluk yang mempunyai kudroh, Allah juga itu kudroh. Berarti sebagaimana Anda mensifati Allah dengan kudroh, makhluk juga punya kudroh, berarti kan ada keserupaan di situ. Nah, begitu pula kami, kata mereka, begitu pula kami juga menyifati nih, makhluk itu punya yad, manusia itu punya yad, punya tangan, maka Allah itu punya tangan, tapi laisat ka'aidina. Kan sama saja Anda mengatakan makhluk itu punya ilmu, makhluk itu punya kudroh, ya Allah ya punya kudroh, Allah punya ilmu, apa bedanya? Itu adalah salah satu syubhat yang dilontarkan oleh kalangan Wahabi untuk memperkuat kaidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi. Nah, terkait dengan itu sebenarnya sangat mudah kita menjawabnya. Kenapa? Karena untuk bisa menetapkan Allah punya sifat, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya dua kriteria. Satu adalah lafadz yang mau kita nisbatkan kepada Allah atau sifat yang mau kita nisbatkan oleh Allah kepada Allah itu mansus, ada nasnya di dalam Al-Quran ya, dan nasnya itu harus nas yang muhkam, yang qat'iyah, yang tidak interpretatif lah, yang tidak mengandung banyak makna. Yang kedua,
sifat yang mau kita nisbatkan kepada Allah itu tidak boleh merupakan sifat yang menjadi simatul hawadis, sifatnya makhluk, tidak boleh. Atau bahasa lainnya, setelah ada nas, maka harus ada kriteria berikutnya, yaitu untuk bisa menjadi sifatnya Gusti Allah, untuk bisa menjadi sifatnya Gusti Allah, maka bukan merupakan sifat-sifatnya makhluk, seperti duduk, seperti apa namanya, ya kalau istawa itu duduk ya, kemudian Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, Allah kan sifat-sifat makhluk itu, ya kan? Itu kan sifat-sifat makhluk, sehingga tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah walaupun ada nasnya. Jadi ada dua kriteria nih Asy'ari ya, untuk bisa menisbatkan sifat kepada Allah harus ada dua kriteria. Pertama adalah ada nasnya, yang kedua adalah tidak boleh itu merupakan sifatul hawadis atau simatul hawadis, ciri-ciri makhluk. Dalam artian tidak boleh bertentangan dengan sihah akliyah yang kemarin. Sihah akliyah artinya itu harus diterima oleh akal bahwa Allah itu adalah mukhalifun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kalau kemudian Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, Allah punya mata, jelas ini tidak bisa kita nisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak sihah akliyah, tidak lolos kriteria sihah akliyah. Di sini kita kemudian tidak bisa menetapkan di situ. Nah, kalau kita tidak bisa isbat, kita tidak bisa menetapkan, kaidah yang kita gunakan tetap kaidah tanzih, laisa kamitslihi syai', tetap kaidah tanzih. Nah, karena itu Asy'ariyah ini sangat berhati-hati dalam menetapkan sifatnya Allah menggunakan dua kriteria tadi. Sifat itu mansus, dijelaskan nasnya, dan nasnya itu harus nas yang qat'i, yang muhkam ya, tidak boleh mutasyabih. Yang kedua, tidak boleh sifat yang ditetapkan kepada Allah adalah sifat-sifatul hawadis. Nah, kalau kemudian ilmu, qudrah, itu kan makna loh. Ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya mujarrad, abstrak. Orang kan tidak bisa melihat ilmu. Bisa nggak melihat ilmu? Kita kan nggak bisa melihat ilmu loh. Tapi kalau tangan kita bisa melihat. Tangan, wajah, mata kita bisa melihat. Tapi kalau ilmu kita bisa melihat nggak? Nggak bisa. Artinya kita menisbatkan pada Allah itu bukan sesuatu yang mahsus, yang terlihat. Karena kalau sesuatu yang mahsus, yang terlihat, itu berarti sifatul hawadis, sifatnya makhluk itu. Apalagi kayak tangan itu jelas anggota badan ya, kalau telinga dan sebagainya. Nah, kalau ilmu nih, qudrah, kemudian iradah, kehendak, itu kan makna, itu kan makna. Kita tidak bisa melihat ilmu, kita tidak bisa melihat qudrah, kan tidak ada wujudnya. Qudrah ilmu itu tidak ada wujudnya. Tidak bisa orang mengatakan saya telah melihat ilmu, ya nggak bisa, karena ilmu itu adalah sesuatu yang maknawi. Dan sesuatu yang maknawi itu ada suatu, kalau makna ya, kalau makna itu adalah perkara yang tidak kalau itu sudah mansus di dalam Al-Quran, maka tidak mencederai sifat kamal Gusti Allah, kesempurnaannya Gusti Allah. Kalau itu makna, karena dia tidak mansus, tidak terlihat. Yang paling inti adalah kalau itu ilmu, kalau itu qudrah, itu bukan ciri utama makhluk. Karena makhluk banyak yang tidak punya ilmu. Ya, kayak batu, kayak benda-benda mati itu kan makhluk. Tapi dia tidak punya ilmu dan tidak punya qudrah, sehingga itu bukan ciri khusus makhluk, bukan ciri khusus makhluk.
Nah kalau kemudian tangan, telinga dan sebagainya itu pasti cirinya makhluk. Kenapa? Karena itu jisim. Jisim. Artinya bisa nggak orang memahami adanya tangan tanpa itu bagian dari jisim? Kan nggak bisa. Walaupun nih misalkan ini cangkir, ini cangkir punya tangan. Kan ada itu cangkir yang begini. Ya. Itu kita bisa menyebut itu adalah tangan toh. Itu yang namanya cangkir itu kan tetap tangan itu adalah bagian dari jisimnya apa? Cangkir secara keseluruhan, dan itu jisim. Nah kemudian kalau itu jisim pasti akan berkaitan dengan lawazimul jismi, hukum-hukum kejisiman. Dia nanti tersusun murokab, terbentuk dari susunan-susunan yang menyusunnya. Kalau tangan nih, kalau definisi yad secara bahasa itu kan ma bainal mangkib ila atrofil asobi, secara bahasa itu adalah antara bahu dan jari. Jadi pasti murokabnya di situ tersusun dari apa? Yang pasti itu pasti jisim. Nah, karena itu pasti jisim, ya kemudian ini akan mencederai sifat kamali Gusti Allah, sifat sempurnane Gusti Allah. Beda dengan ilmu, beda dengan kudrah. Monggo Pak Yai, ini sih diskusi ini. Bagus, silahkan diskusi. Beda dengan ilmu, beda dengan kudrah, dengan iroda. Kan nggak terlihat ini. Ini tidak terlihat. Ya. Selain dia, kalau makna itu wasi, dia luas dia. Dan kalau seorang mau menggambarkan ilmu pasti dengan ngibarat, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak mungkin menggunakan hakikat. Tidak mungkin menggunakan hakikat. Kalau menggunakan ungkapan-ungkapan yang majas, itu tidak akan bertentangan dengan sifat sempurnane Gusti Allah, sifat kamali Gusti Allah. Nah, ngopi dulu kita. Udah tapi potong dikat. Ke bagian burung tuh kan? Problem. Sebagaimana komparasinya Pak? Kemudian lanjut masuk ke diskusi selanjutnya, yaitu komparasi antara kaidah nusbitulillahi ma'asbatahu li nafsihi dengan mahma tasawarta dibalik Allahu bi khilafi dzalik. Pertanyaannya adalah dari mana muncul kedua kaidah itu? Maksud kedua kaidah itu dari siapa, kemudian sejak kapan, dan tujuan kaidah itu untuk apa? Ya, kalau dilihat dari sumbernya sebenarnya dua kaidah ini, ya kaidah isbatnya Wahabiyah Salafiyah yang rumusannya berbunyi nusbitu lillahi ma'asbatahu li nafsi, dan kaidah tanzihnya Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah yang rumusannya mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik, apa yang kamu gambarkan dalam hatimu maka Allah berbeda dengan hal itu. Kedua kaidah ini, rumusan kaidah ini sumbernya tetap dari ulama salaf semua. Jadi mahma tasawwarta bibalik itu pada dasarnya substansinya adalah perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika ditanya bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu. Nah, kemudian salah satu penjelasan beliau panjang lebar, di akhir jawaban beliau mengatakan mahma tasawwarta bibalik Allahu bi khilafi dzalik. Itu ada di syarah kitab Jawharah Tauhid, si Syarhus Shawi al Jawharah Tauhid. Kemudian Imam Ahmad sendiri itu juga ada riwayat dari Imam Ahmad
beliau mengatakan mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Ini kaidah tanzih. Kaidah tanzih yang diilhami oleh ayat laisa kamislihi syai'. Tanzih mutlak. Kita mensucikan Allah dari segala serupa dengan makhluk dalam bentuk sekecil apapun. Maka disebut dengan tanzih mutlak. Sekecil apapun bentuk penyerupaan ya Allah dengan makhluk kita bersihkan, kita nafikan, kita tiadakan, maka menjadi namanya tanzih mutlak. Sehingga sekedar kita untuk mentasawur, menggambarkan Allah dalam hati kita, maka apa yang kita gambarkan tuh dalam hati kita sekecil apapun, itu pasti Allah berbeda dengan hal itu. Pasti berbeda. Yang maknanya berarti jangan menggambarkan, jangan mengimajinasikan, jangan mentasawurkan Allah, zatnya Allah, karena itu pasti salah. Itu kaidah mahma tasawwarta bibalik, kaidah tanzihnya Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Kontra dengan itu adalah kaidah isbatnya Wahabiyah Salafiyah yang sanad akidahnya, genealogi akidahnya kan merunut pada Ibnu Taimiyah loh. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nah itu. Ya akidah musyabbihah, mujassimah, Allah mengatakan jisim, mereka mengatakan Allah itu jisim, menisbatkan jisim pada Allah, bahkan kemudian menisbatkan jawarih, anggota badan, yad, tangan, wajah, dan sebagainya. Maka mereka kan perlu kaidah. Untuk apa kaidah itu? Kaidah itu adalah untuk acuan, ya kepentingannya untuk memagari akidah tajzimnya tadi. Akidah tajzim itu kan perlu ada kaidahnya mereka. Dan mencatut perkataan ulama salaf. Sebenarnya nusbitu lillahi ma asbatu li nafsi itu perkataan ulama salaf. Ulama yang jauh sebelum itu, di mana ulama salaf mengatakan nusbitu lillahi ma asbata li nafsi, atau redaksi lain itu nasifu, ya. Nasifu, kami menyifati Allah kama wasofahu nafsah, seperti Allah menyifati dirinya sendiri. Nasifullah kama wasofa nafsah. Tetapi ulama salaf yang menggunakan rumusan ini, kaidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi, nasifullah kama wasofahu nafsa, itu beda, penggunaannya itu beda. Menurut ulama salaf, dia ketika mengatakan kami menyifati Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya sendiri, mereka tidak menghendaki zahirnya, artinya mereka tafwid di situ, menyerahkannya kepada Allah, ya, menyerahkan kaifnya kepada Allah, disertai dengan tidak menghendaki makna zahirnya, ma'asorfi zawahir, disertai dengan memalingkan makna zahiriyat. Yang zahirnya yat itu apa? Tangan toh. Tangan itu adalah, ya definisinya kan ma bainal mangkib, antara ini bahu sampai ini atrofil asobi, ini pucuk ini jari, disertai dengan itu, memalingkan makna itu, sehingga ulama salaf itu tetap melakukan takwil. Sebenarnya namanya takwil ijmali, takwil secara global. Mereka melakukan takwil tapi namanya takwil ijmali. Kami itu tidak memahami yat sebagaimana zahirnya, tapi kami menyerahkan tafwid itu, ya. Tetapi kami menyerahkan tafwid maknaan yang dikehendaki dari yat. Paham nggak maksudnya?
Kami itu enggak menghendaki yad itu sebagai tangan hakikatnya, wajah sebagai wajah hakikatnya, ya, tidak memaknai itu, tetapi terus makna yang kami kehendaki, apa makna yang lain selain itu, dia tafwid, menyerahkan kepada Allah. Ini namanya takwil ismali. Yang kemudian pada perkembangan berikutnya, karena ada kekhawatiran munculnya akidah musyabihah, mujassimah yang begitu kuat, ulama khalaf belakangan melakukan takwil tafsili, takwil secara terperinci. Apa bentuknya? Memalingkan zahirnya nas, ya, kemudian dimaknai dengan makna yang ada korinahnya, yang sesuai dengan petunjuk dari nas itu. Misalkan apa? Ya, yad itu kan maknanya enggak cuma satu. Yad kalau dalam bahasa Arab itu bisa maknanya kudroh, bisa makna nikmat, bisa makna milik, kepemilikan. Kita kan biasa mendengar tuh al yadul mulia khairun minal yadis sufla, kan? Makna secara zahirnya apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa ya guru kira-kira ngene iki kuwi sing nang ndolo apik. Kan tidak. Maknanya apa yang dikehendaki dari itu? Al-yad yang di atas ala itu adalah apa? Tangan yang memberi toh. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Ya, artinya al-mu'tiyah khairun minal akhidah. Ya. Yang makna yang dikehendaki bukan sekedar hakikatnya tangan yang definisinya, pengertiannya itu ma bainal mangkib ila atrofil asobi, antara bahu dan pucuk driji, kan tidak. Itu kan mutarid, berlaku di kalam Arab itu. Sehingga bagi kalangan ulama kholaf, ketika muncul fasad, kerusakan, ya banyak akidah tasbih dan tazim seperti itu, ada kepentingan untuk melakukan takwil secara tafsili. Tujuannya bukan mengikuti hawa nafsu, tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidah umat dari apa? Kerusakan, menyerupakan Allah dengan makhluk, supaya Allah tidak dikerdilkan, dibayangkan Allah itu adalah jisim yang di situ punya tangan, punya mata, punya wajah dan sebagainya. Karena itu jelas-jelas bertentangan dengan ayat yang muhkam, yang laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kepentingannya takwil tafsili oleh ulama khalaf kan seperti itu. Jadi garis besarnya ginilah, kalau kita komparasikan tadi satu kaidah isbatnya Wahabiyah Salafiyah, itu kaidah isbat namanya nusbitu lillahi ma'asbatahu nafsi. Kemudian satu lagi Asy'ariyah punya kaidah tanzih, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Yang mengilhami kaidah mahma tasawwarta bibalik itu ayat-ayat tanzih. Ayat-ayat tanzih yang muhkam, yang maknanya itu qat'iyah. Kemudian yang mengilhami kaidah isbat nusbitu lillahi ma'asbatahu nafsi itu ayat-ayat mutasyabihat, yadullahi fawqa aydihim fa aina ma tuwallu fasama wajhullah ar-rahmanu 'alal arsistawa, dan ayat-ayat mutasyabihat lainnya ya wajah rabbuka wal malaku sofang sofa wa huwal qahiru fawqa ibadi. Itu baru ayat, belum hadis. Enggak, kalau kita komparasikan mana dalil yang mana ayat yang lebih kuat menjadi dasarnya. Apakah ayat muhkam yang maknanya itu pasti, ya, yang tidak mengandung pemaknaan lain, atau ayat mutasyabihat yang maknanya itu banyak. Contoh yad saja itu sampai punya 7 makna. Itu baru lafadz yad saja. Lafadz istawa itu banyak sekali makna. Itu bisa dilihat tafsirnya Imam At-Tabari itu. Banyak maknanya. Nah, karena itu dari segi kepastian,
segi kepastian, maka ayat-ayat muhkam itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi. Sehingga supaya tidak ada kontradiksi, karena kalau ayat dengan ayat itu kontradiksi, maka yang menurunkan ayat itu nanti menjadi tercela. Allah itu menjadi seakan-akan kayak orang itu ngomong, ya, kalau manusia itu ngomong itu mencela-mencela, masa Gusti Allah mencela-mencela. Di satu sisi mengatakan punya tangan, di satu sisi mengatakan tidak ada serupa apapun. Ini kan berarti kontana kudu zawahiril ayat, kontradiksi ya, kontradiksi antara zahirnya ayat dengan zahirnya ayat, yang implikasinya adalah akan menciderai keagungan dan kemuliaan Allah. Maka bagaimana metodenya? Yang paling selamat adalah metodenya ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Diskusi ini sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu dalam sehari-hari kan mesti ibadah ya, mesti sholat, mesti ya berzikir, kita membaca Quran dan sebagainya. Terus ketika kita menghadap Allah, apa modal kita menghadap Allah kalau kita nggak punya kaidah? Apakah kita mau punya kaidah, mengikuti kaidahnya Wahabi yang isbat, menetapkan tangan, atau kita mau menggunakan kaidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, mahmata sawarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Intine pokoknya tetap ngaji, tetap diskusi walau sambil ngopi ya. Saya kira ini sudah panjang lebar diskusinya, kita tutup saja, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tetap tolabul ini, tetap diskusi, tetap belajar, dan meskipun kita ini membahas ya tentang akidah ini salafiyah dan tapi sebagaimana perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan, imam kita ini, panutan kita tetap tidak boleh takfiri. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau menjelang wafat, ishad saksikanlah anni la ukafiru ahadan min ahlil kiblat. Jadi tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Jadi walaupun itu mau Mu'tazilah, walaupun itu Wahabi, Salafi, kita tidak mengkafirkan mereka. Walaupun toh mereka mengkafirkan kita, ya monggo silahkan. Itu kan kaidah mazhabnya masing-masing. Saya demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yes. Tutup Pak. Baik, untuk diskusi malam ini cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada beberapa perkataan yang kurang enak didengar. Kesimpulannya adalah kalau Anda merasa tersindir, berarti ada yang kurang benar pada sampean sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, selamat menunaikan ibadah ngopi sendiri atau berjamaah dengan jutaan sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.